Matematika wajib hari ini kita masuk ke bab 2 ya, pertidaksamaan rasional dan irasional. Oke. Yang pertama yaitu kita membahas pertidaksamaan kuadrat. Jadi kalau pertidaksamaan itu sudah kita pelajari ya. Sebelum-sebelumnya bab 1 juga sudah pernah. Pertidaksamaan di sini ada 4. Oke. Cara membaca pertidaksamaan masih ingat ya? Kurang dari sama dengan, sudah bisa membaca ya. Jadi kalau ada tanda seperti ini, lebih dari atau sama dengan. Oke. Nah, kuadrat, jadi persamaan kuadrat. Kaitannya persamaan kuadrat itu kita sudah pernah pelajari ya. Kalian pastinya sudah pelajari persamaan kuadrat di kelas sebelumnya di SMP ya. Jadi sering itu sudah. Bunda harap sih kalian masih ingat persamaan kuadrat. Jadi kalau persamaan sama pertidaksamaan kan bedanya sini ya. Pertidaksamaan pakai tanda kurang dari atau lebih dari. Persamaan, nah jadi kita sini review ya. Nah ini Bunda review aja, semoga kalian masih ingat. Karena kita akan sering memakai persamaan kuadrat, memfaktorkan. Oke, kita jadi mereview ke persamaan kuadrat. Nanti kalian belajar lagi ya, pokoknya perlancar ini persamaan kuadrat. Perlancar ini nanti kalian bisa belajar sendiri ya, bisa dari referensi lain yang lebih gampang. Oke, dari buku atau dari lainnya. Persamaan kuadrat ini kaitannya dengan memfaktorkan. Nah jadi kalau ini misalkan ada ax kuadrat tambah bx tambah c, ini persamaan umumnya ya. Jadi ada x kuadrat, ada bx temannya x atau c konstanta, dengan a tidak boleh sama dengan 0 ya, a b c bilangan real. Nah biasanya ini kita faktor-faktorkan. Sebenarnya ada 3 cara, yaitu pemfaktoran yang langsung, pemfaktoran kayak gini ya. Nah bisa pakai kuadrat sempurna, yang ketiga pakai rumus. Nah kalian di SMP seringnya pakai yang mana? Kalau Bunda sih lebih cepat yang ini, yang pemfaktoran langsung. Kasih contoh ya, pemfaktoran langsung lebih cepat. Tapi kalau kalian mau pakai kuadrat sempurna atau pakai rumus yang rumus ABC yang x1 dan 2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Nah ini pakai rumus boleh ya. Kita di sini udah kasih contoh yang biasa aja. Nah contoh ya, jadi ini mereview aja ini persamaan kuadrat, karena materi ini sebenarnya pertidaksamaan kuadrat. Tambah berapa ya, misalkan 5x tambah 6 sama dengan 0. Oke, nah jadi paling gampang itu kalau a nya sama dengan 1. Di sini a nya 1 ya, nggak kelihatan ya. Nah langsung aja bikin tanda 2 kurung. Nah Bunda harap kalian sudah masih ingat ya, sudah lancar. Di sini kan 1 ya, sebenarnya ada angka 1. Kalau 1 paling gampang, karena 1 itu pasti 1 kali 1, karena x pasti x kali x. Oke, jadi kalau depannya itu x kuadrat, ini depannya juga pasti x kali x. Oke, sekarang tanda itu ada 2 jenis, tandanya sama atau tandanya beda. Oke, kita ke tanda sini, kasih catatan ya mengenai tanda. Nih tanda dalam pemfaktoran itu yang dilihat dari nilai C. Nah jadi ini kita lihat tanda dari nilai C ya. Kalau C nya pemfaktoran ya dari nilai C tadi, kalau C nya positif, nah positif itu antara 2 malahan, positif atau negatif, karena yang menghasilkan positif kan 2 ya, positif, negatif kalau negatif juga positif. Nah kita pakai yang mana ini? Kita lihat lagi B nya. Kalau B nya positif, kita pakai yang ini
Kalau B-nya negatif berarti pakai yang negatif kali negatif. Itu kalau C-nya positif, antara dua, positif atau negatif negatif. Yang kedua, kalau C-nya negatif. Nah, kalau C-nya negatif malah lebih gampang. Itu cuma ada satu kemungkinan. Cuma positif sama negatif. Jadi kalau C-nya sini negatif, nanti kasih contoh lagi ya. Pasti positif sama negatif. Nah, di sini karena dia belakangnya positif, depannya positif, maka pasti positif dengan positif. Ini positif dengan positif. Sekarang angka belakang. Angka belakang dilihat lagi dari faktor C. Ya, jadi angka yang belakang ini tanda ya. Angka di belakang cari faktornya. Nah, cari faktor dari 6 atau dari yang C. 6 itu berapa kali berapa aja yang jumlahnya sama dengan 5. Oh iya. Jadi di sini kalau kalian tandanya sama, ini tanda sama ya. Ini tanda sama. Kalau tandanya sama itu cari jumlah. Nah, kalau tandanya beda, ini negatif sama positifnya. Kalau tandanya beda, ini nanti cari selisih. Bunda harap sih kalian sudah ingat ya. Masih ingat dan tetap ingat karena dipakai selamanya. Faktor 6 yang jumlahnya ya, faktor 6 yang jumlahnya 5. Karena kita ngelihat punyanya si B. Tadi kan faktornya 6 lihat dari C, sekarang yang jumlahnya 5 lihat dari si B. Oke, berarti 6 itu berapa kali berapa? Yang jumlahnya 5. 6 itu kan ada 2 ya, bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Nah, mana yang jumlahnya? Angka-angka ini kalau ditambahkan hasilnya 5. Pastinya 2 dengan 3 ya. Dua sama 3 ditaruh mana terserah. Kalau tandanya sama, ini taruh angka terserah aja. Mau 2 di depan, 2 di belakang sama aja, toh tandanya juga sama. Nah, kayak gini. Oke, kesimpulan masih ingat ya. Jadi ada 2 kurung, maka ada 2 kesimpulan. Sama-sama sama dengan 0. Berarti yang pertama ini X tambah 2 sama dengan 0 ya kan, atau ini kan X tambah 3 sama dengan 0 ya. Ini sama pindah seperti biasa, berarti X ini plus pindah jadi min ya sana. Nah, ini juga plus pindah jadi min. Nah, maka HP-nya ya min 2 atau min 3 dulu. Yang paling kecil min 3 dulu ya. Kalau min angkanya besar tapi nilainya kecil. Oke, selesai. Nah, Bunda kasih contoh satu lagi ya. Nih, contoh nomor 2 ini masih persamaan kuadrat. Misalkan 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0. Nah, sama kita bikin 2 kurung. Tadi contoh pertama itu gampang karena A nya sama dengan 1, langsung X kali X. Oke. Sekarang nah, kalau di sini A nya sama dengan 2. Nah, 2 itu berapa kali berapa? Nah, jadi kalau ini kita harus bikin faktor dari A dan C dulu. Faktor A dan C sama C. Oke, A nya 2, C nya juga 2. Di sini 2 sama 2. Nah, 2 ini berapa kali berapa aja? Nah, di sini 2 itu berapa kali berapa aja? Pastinya 1 kali 2. Di sini juga 1 kali 2. Oke, kalau sudah, oh ya, nentukan tanda dulu juga boleh ya. Jadi kita tadi nentukan tanda ini, tanda. Lihat dari mana? Lihat dari C-nya ya. Nah, C-nya positif atau negatif.
C-nya negatif nih. Kalau negatif kan pasti antara positif sama negatif. Nah, jadi kalau belakangnya negatif ini pasti antara positif dengan negatif. Nah, sudah ya. Sekarang kita tentukan angka di depan dan di belakang. Tadi tidak bisa di depan langsung X kali S karena jadi kan 2X ya. Kita cari faktornya 2. Kebetulan samanya ini 2 sama 2. Berarti ini 1 kali 2. Ini juga sama 1 kali 2. Sekarang kita cari pasangannya. Sama tadi. Ini kan tandanya beda ya. Kalau tandanya beda berarti cari selisih. Nah, selisih bukan dari C aja. Kalau tadi kan lihat dari C ya. C itu faktor berapa? Tadi yang jumlahnya sama dengan B. Kalau di sini tidak bisa. Kalau A-nya lebih dari 1 itu kita harus kalikan. Nah, jadi ini harus kita kalikan di sini faktor-faktor yang ini tadi. Ini kita kalikan, kita pasangkan. Jadi bisa kayak gini, 1 kali 1 sama 2 kali 2 atau silang. Jadi nggak mesti atas kali atas, bawah kali bawah ya. Nah, jadi ini cara coba-coba. Di sini kalian pemfaktoran harus banyak coba-coba. Jangan sekali nggak bisa ya sudah menyerah, jangan. Coba. Misalkan ini nih, udah silang. 1 kali 2 berapa? 2. 1 kali 2 juga 2. Ingat tadi ini beda ya. Beda berarti cari selisih. Kita cari selisih. Selisih itu artinya dikurang. Ya, jadi kalau selisih itu artinya dikurang, jumlah itu artinya ditambah. Apakah ini selisihnya sama dengan 3? Enggak ya. 2 kurang 2, 0. Oh, berarti bukan. Berarti bukan dikali silang gitu. Nah, kita coba. Kalau atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 2, 4. Bener deh, ini selisihnya 3. Oh, bener ya. Selisihnya benar 3. Oke. Kalau sudah, ini enggak langsung naruh. Oh, berarti ini 1 di sini, 2 di sini, 1 di sini, 2 di sini, enggak. Kita lihat lagi positif negatifnya. Nih. Tanda B-nya apa? Positif. Maka di C ini angka yang besar ya, angka besar ikuti tanda di C, di B. Ikuti tanda di B. Oke, di B tandanya apa ini? Positif. Maka yang paling angka yang besar ikuti tanda B. Berarti angka yang besar siapa? 2 ya. 2 ini ngikuti tanda di B. Maka 2 tandanya ini positif. Nah, jelas ya, berarti 2 ini tandanya positif. Sisanya pasti ini yang negatif. Maka taruh aja di sini. Berarti ini negatif 1, berarti satunya di sini ya, di negatifnya. Oke. Nah, ini plus 2, berarti 2-nya di sini. Oke, gak apa-apa dicoret-coret ya. Nah, sekarang cara penulisannya lagi. Ini lihat panahnya. Nah, lihat sini panahnya. Kan 1 sama min 1. Penulisannya artinya bukan 1 di sini enggak ya, tapi menyilang. Ini kan 1 tadi, min 1 berarti sama 1. Karena A ini mengandung unsur X ya. Kalau A mengandung unsur X, maka min 1 ini sama 1 sama X. 1X kan enggak usah ditulis ya. Nah, jadi min 1 di sini sama 1. Oke. Kalau 1X tak perlu ditulis. Ini plus 2 berarti dengan 2X. Ini plus 2 ya. Ini plus 2. Pasangannya dengan 2X. Nah, jelas ya cara penulisannya. Ini nanti kalian bisa belajar lagi dari referensi lain. Intinya kalian harus lancar, harus ya, karena kalau di sini kalian susah, pemfaktoran susah, nanti ke selanjutnya bakal banyak kendala. Kalau kalian di sini lancar, gampang, sudah seterusnya itu. Nah, Bunda yakin sih kalian sudah bisa ya. Sudah ingat, masih ingat, tetap ingat. Oke, kalau sudah sama ini kita simpulkan ya, berarti ada 2 ini. Nah, kalau kalian tidak percaya, kalian boleh buktikan. Coba deh, X kali X 2X kuadrat, X kali 1 min X, 2 kali plus 2 plus 4X, 2 kali min 1 min 2. Ini kalau jumlah plus 3, betul ya.
Jadi kalau sudah pemfaktoran, kalian harus buktikan juga benar apa tidak pemfaktorannya. Oke, berarti ini ada dua kesimpulan, X plus 2 sama dengan 0, sama kayak tadi ya. Jadi kalau sudah ada dapat 2 kurung, simpulkan X plus 2 sama dengan 0, pindah ya, berarti min 2, atau sini 2X min 1 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 1, pindah ya, X sama dengan 1/2. Ingat temannya X itu letaknya di bawah atau sebagai penyebut. Oke, maka HP-nya yang min dulu. Kalau ada min sama plus, pastinya tulis yang min dulu. Oke, ini persamaan kuadrat. Kita masuk ke materi inti, yaitu pertidaksamaan. Sini langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Ada 5 langkah ya. Nanti bisa ditulis. Nah, ini kita langsung aja ke contoh soal biar lebih paham ya tentang ini langkah-langkahnya. Kalau dibaca aja ke ini kurang paham. Kita ke contoh ya. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian. Pasti yang dicari himpunan penyelesaian dari ini pertidaksamaannya. Oke. Pertidaksamaannya tadi bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa ada sama dengannya atau tidak. Nah, nanti apa bedanya sama dengan sama tidak sama dengan? Itu bedanya cuma di kesimpulan. Oke. Langkah pertama, mengubah pertidaksamaan menjadi bentuk umum. Artinya jadikan persamaan ya. Jadi ini jadikan persamaan. 3x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Pastikan 0-nya di kiri ya. Kalau nanti kirinya belum 0, kita pindah-pindah aja. Oke. Intinya semua di kanan, yang di kiri hanya 0. Udah, itu gampang ya. Yang kedua, menguraikan ruas kiri menjadi faktor linear. Ini artinya kita faktorkan yang tadi. Nah, kok tadi lancar, ini gampang aja. Ini kalau 1A, kalau 1 gampang aja ya, pasti antara X sama X, ya kan? Kalau 1 pasti 1 kali 1. Sekarang tanda. Ingat tadi ya, tentukan tanda. Boleh nentukan tanda dulu ya. Kalau X nya 1, langsung aja 1 kali 1. Tapi kalau X nya nggak 1, nggak bisa, kita tentukan tanda dulu. Oke, tanda di belakang ini apa? Plus. Plus itu antara 2 ya, plus plus atau min. Kita lihat lagi B nya. Oh, B nya min, berarti sini min. Nah, pasti min ya. Nah, ini min. Ini pasti min. Oke, sekarang angka belakang. Angka belakangnya 2. Kalau tadi kan contohnya 6 ya, bisa 1 kali 6 atau 2 kali 3. Nah, kalau 2 itu kan gampang ya. 2 itu cuma 1 kali 2. Ya kan? Nah, pastinya 1 sama 2 aja. Satunya di mana? 2-nya di mana? Nah, ini gampang. Kalau tandanya sama, nggak usah bingung 1 taruh mana, 2 taruh mana. Kecuali tadi tandanya beda, nggak bisa asal naruh angka. Kalau tandanya sama, langsung saja. Berarti 1 kali 2, misalkan 2 kali 1 sama aja. Sudah. Nomor 3, membuat 0 fungsi. Berarti ini dijadikan ini aja tadi, faktorkan. Berarti X kurang 1 sama dengan 0 ini. X sama dengan 1. Yang kedua, X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Pindah ya, negatif jadi positif. Udah. Keempat, meletakkan harga 0 pada garis bilangan, lalu menentukan tanda positif negatif pada setiap selang. Nah, jadi ini kaitannya sama garis bilangan. Bikin garis bilangan. Garis bilangan tuh sering sudah dari SD ya. Ini lebih sederhana. Kita pakai angka 1 sama 2 aja. Kalau garis bilangan udah usah 0 sampai sekian atau negatif. Enggak, yang kita perlukan aja. Ini kan cuma 1 sama 2. Ini anggap aja sumbu X. Oke, berarti cuma ada angka 1 sama angka 2. Sini 1. Kayak gini juga boleh ya. Sini angka 1. Sini angka 2. Ya. Jadi menulis ini apa angka pada garis bilangan
Nah itu harus berurutan ya. Kalau garis bilangan itu kan tengah 0, kanan positif, kiri negatif. Nanti kalau ini kebetulan positif sama positif, langsung aja 1 sama 2 pasti kecil 1, habis 1 dulu baru 2. Nanti kalau ada negatif sama positif berarti negatif dulu baru positif. Kalau negatif berarti cari angka yang nilainya kecil, bukan angkanya kecil ya, nilainya kecil. Jadi nilai kecil duluan garis bilangan. Oke, belum selesai. Tadi dia bilang pada setiap selang interval ya. Jadi ini kan misalkan ini sebuah selang ya, selang di sini dibagi menjadi berapa bagian? Ini ada 2 titik, ada 3 bagian kan, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Setiap daerah itu punya nilai positif atau negatif. Kita harus pakai titik uji ya. Jadi di sini lanjut sini ya, ada yang namanya titik uji. Ini untuk menentukan ini tanda positif atau negatif, itu pakai titik uji nih. Tanda positif atau negatif ini pakai titik uji. Titik uji bunda paling gampang tuh angka 0 kalau x nya 0. Tulis ya, kalau x nya 0, x nya 0. Kenapa paling suka? Ini coba lihat ini ya, lihat persamaan yang pertama ini ya. Nah kalau x nya 0 artinya x nya 0 itu kan x nya tinggal ditutup aja. Nah x nya tinggal ditutup aja, sisa berapa? Sisa plus 2. Nggak percaya nih ya. Berarti kalau ini kita tulis x kuadrat kurang 3x tambah 2. Jadi yang kita lihat adalah tanda terakhir yang terbentuk. Kalau x nya 0 berarti kan 0 kuadrat kurang 3 kali 0 tambah 2. 0 kurang 0 ya 0 ya, berarti sisa plus 2 ya kan. Yang kita lihat adalah plusnya. Nih kita lihat plusnya. Maka daerah 0 itu bernilai plus. Daerah 0 itu yang mana bun? Ini kan garis bilangan ya, kalian bisa mengira-ngira 0 itu ada di mana. 0 itu ada di kiri, di kanan, apa? Di tengah atau di kanan? 0 ada di mana? Ya, jadi kalau garis bilangan 0 itu kan di tengah-tengah ya, kanan positif, kiri negatif. Pembayangnya gini, ini 0, 1, 2 dan seterusnya. Berarti 0 ada di mana? Ada di kiri. Berarti ini daerah 0. Nih, ini x sama dengan 0 ada di sini. Maka x nya 0 itu nilainya positif. Nah, berarti di 0 ini nilainya positif. Oke, jelas ya. Menentukan tanda pakai titik uji. Titik uji daerah kan ada 3 daerah. Sebenarnya menguji 3-tiganya lebih pasti, tapi cara gampangnya Bunda cari kasih tipsnya ya. Kalau kalian tahu satu daerah ini nilainya positif, jadi daerah itu punya nilainya positif negatif, itu pasti berlawanan. Kalau kita sudah dapat satu, yang lain pasti dapat. Di sini positif, pasti tetangganya itu berlawanan. Di sini pasti negatif. Jadi ini duluan yang kita dapat, ini tetangganya pasti dapat. 0 itu tidak mesti di tengah-tengah sini ya. Di tengah, di kiri, bisa di tengah, bisa di kanan. Contoh kayak gini. Berarti kalau ini min 2, di sini 5. 0-nya ada di mana? Kan bisa ngira-ngira ya. 0-nya pasti di tengah ya. Ini 0-nya di kiri. Nah, ini berkaitan sama titik uji. Nanti juga titik ujinya 0, 0-nya di sini. Tapi kalian kasih tanda di tengah, nggak boleh. Jadi sesuai titik ujinya 0, 0-nya ada di mana? Oh, 0-nya di kiri. Berarti di kiri ini positif. Tetangganya pasti negatif. Tetangganya lagi di sini pasti positif. Jadi dia pasti berlawanan. Kalau sini negatif, sini pasti positif, negatif. Berlawanan ini kan positif, negatif, Nih, ini nentukan tanda ya. Paham ya? Jadi tadi pemfaktoran, bikin garis bilangan, terus kasih tanda. Menentukan 0 sudah ya. Ada di mana kira-kira 0 itu berdasarkan titik uji. Ini titik awal yang kita dapat, tidak sembarangan titik-titik itu. Kalau titik uji terserah kita, bun, apakah harus 0? Saya mau angka selain 0, mau angka 1. Kebetulan di sini 1, nggak boleh ya. Jadi titik uji itu nggak boleh selain yang ada di faktor. Jadi nanti kalau misalkan ada nih pemfaktorannya x-nya 0, maka titik ujinya nggak boleh 0, cari yang lain.
Oke, karena ini nggak ada 0 di sini, maka kita pakai 0. Boleh titik uji itu selain 0. Mau 10, boleh. Asalkan jangan angka-angka yang di sini. Mau 3, coba kalau kalian buktikan 3. Kalau kalian ini masukkan angka 3, bener nggak juga positif? Terus antara 1 sama 2 itu berapa, Bun? Antara 1 sampai 2. Nggak mesti bilangan bulat, bisa bilangan ganjil. Misalkan berapa ya? 1,5, 1,1/4 dan seterusnya. Oke. Kalau sudah menentukan tanda terakhir nih, menentukan penyelesaian. Nah, berdasarkan selangnya ini tadi. Ini selangnya ya. Caranya jika tanda kurang dari atau lebih dari. Jadi kalau di soal itu kurang dari atau lebih dari, yang ditandai tanda positif. Ingat, kalau lebih itu yang ditandai yang positif. Kalau soalnya kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu yang ditandai yang negatif. Ingat, kalau kurang itu negatif. Di sini soalnya apa? Soalnya ini terakhir ya. Soalnya kurang dari, ini kurang dari. Maka soalnya kan kurang dari ya. Kurang dari, maka yang ditandai yang negatif. Negatif yang mana ini? Daerah yang kita dapat. Makanya tadi harus dapat daerah positif negatif. Oke. Daerah yang negatif kita tandai, kita kasih tanda daerah gini. Nah, ini kan negatif ya. Nah, kebetulan ada di tengah-tengah, kita kasih garis gini boleh. Jadi ini yang kita tandai, atau inilah penyelesaiannya. Kalau dalam gambar ini penyelesaiannya seperti ini aja. Tapi kalau dalam bentuk HP, nah ini berarti yang terakhir ya. Berarti langsung HP. Kalau ini kan artinya dihapit ya. Jika daerahnya di tengah-tengah kayak gini, nanti Bunda kasih contoh satu lagi kalau lebih dari. Kalau ini kurang dari, ingat aja. Kalian masih ingat kemarin? Kalau kurang dari itu dihapit, kalau lebih dari itu pakai atau. Kalau kurang dari, soalnya, soal di awal ini kurang dari, pasti ini HP-nya dihapit. Coba lihat dari gambar. Ini kan dihapit artinya ya, daerah penyelesaiannya itu dihapit antara 1 dengan 2. Kalau dihapit masih ingat tulisnya berarti 1 kurang dari X. Kalau dihapit gini kan 1 kurang dari X kurang dari 2. Selesai. Inilah HP-nya. Perhatikan soal. Kalau di soal tidak ada sama dengannya, kesimpulannya juga nggak ada sama dengannya. Ini untuk pertidaksamaan kuadrat. Nanti tidak berlaku untuk rasional dan irasional. Persamaan kuadrat masih sama dengan yang kemarin. Kalau di sini nggak ada sama dengan, maka kesimpulannya nggak ada sama dengannya. Nanti kalau ada sama dengannya berarti ada. Oke, semoga bisa paham ya. Nah, contoh kedua, semoga kalian bisa lebih paham. Contoh nomor 2. Nah, di sini kok aneh. X kurang 10 lebih dari sama dengan min 2x kuadrat. Nggak apa-apa, jadi bisa bolak-balik. Tugas kita adalah mengubahnya. Ini kan pertama mengubah menjadi bentuk umum. Berarti jadi kayak gini ya. X kurang 10. Bentuk umum itu artinya juga, tadi kan sudah umum karena di sini sudah 0 ya. Kalau belum 0 kita jadikan 0. Nah, gimana kalau sebelah kiri ini enggak 0? Ya tinggal pindah aja ke sini. Oke. Berarti ini tinggal pindah ya. Min 2 pindah jadi plus ya ke kiri, jadi 2x kuadrat. Oke. Di sini tandanya apa? Plus. Berarti sini plus x ini ya. Ini min 10 tetap ya, karena dia di ruas kiri ya, tetap aja. Lebih dari sama dengan. Nah, di sini sekarang enggak, kan sudah pindah. Berarti sisa 0. Nah, ini bentuk umum. Kalau sudah kita jadikan sama dengan 0. Sama kayak tadi. Lalu kita faktorkan. Nah. Oke, kita tentukan tanda dulu ya. Karena A-nya tidak sama dengan 1. Nah, jadi nggak bisa langsung 2x kali x, x kali 2x. Kita tentukan tanda dulu. Ingat tadi tanda di belakang ya. Tanda di belakang min. Ingat tadi ya, kalau min pasti antara positif sama negatif. Perlancar lagi pemfaktorannya, Bunda tekankan lagi ya. Oke, kalau sudah, kita tentukan angka faktor di belakang sama di depan. Ingat tadi ya contoh pemfaktoran yang kedua. Ini 2. A-nya 2 ya. A-nya 2. B-nya 10. B-nya. C-nya 10.
C-nya 10. Nah, kalau 2 ini kan pasti cuma 1 kali 2. Kalau 10 ini ada 2 ini. Bisa 1 kali 10 atau 2 kali 5. Pakai yang mana? Coba kita pakai 2 sama 5. Kalaupun nanti kalian caranya salah, ya nggak apa-apa, ulang. Kalau 2 sama 5 bukan faktornya, berarti 1 sama 10. Makanya ini banyak cara coba-coba. Nggak apa-apa kalau sekali percobaan nggak nemu, berarti coba lagi ya, jangan menyerah. Kalau mau pakai cara lain yang lebih pasti, silahkan ya, Bunda ngajarin yang ini aja. Bukan berarti yang lain nggak bisa, cuma daripada kalian bingung banyak betul caranya pakai kemana, mending satu aja. Nah, kalau bukan cara ini yang kalian pahami, terserah aja ya, pakai yang kalian bisa. Pakai satu cara saja, yang penting kalian kuasai ya, daripada semuanya dipelajari tapi kalian bingung mau pakai mana, mending satu tapi kalian kuasai. Oke, sekarang kita kalikan ini, kita cari selisih ya, karena tandanya berbeda. Kalau tandanya sama tadi cari jumlah, cari selisih. 1 kali 2 2, 2 kali 5 10. Apakah selisihnya yang di sini? Bukan ya, 2 sama 10 selisihnya 8. Oh bukan, berarti ini kita salah, berarti panahnya. Sekarang kita silang. 1 sama 5, 2 sama 2, 2 kali 2 4, 1 kali 5 5. Selisihnya benar 1 enggak? Benar ya, selisihnya 1. Maka cara penulisannya, oh ya, tanda di B, ini B nya positif ya, maka angka yang besar ngikuti tanda di B. Angka yang besar dari yang C ya, dari yang C. Kalau A kan positif sama positif pastinya, karena dia positif, ini pasti positif. C nya negatif, berarti antara positif dan negatif. Angka yang besar ini ikuti tanda di B, berarti plusnya ini 5, ini kan, sisanya negatif 2. Cara penulisannya negatif 2 tadi ini sama 2, berarti negatif 2 di sini silang kayak gini ya. Nah, sama 2x. 1 sama plus 5, berarti ini plus 5 sama 1. Nah, penulisannya silang ya, jangan dalam satu kurung. Ini pasangan ini bukan dalam satu kurung tapi silang. Oke, dapat sama kayak tadi kita bikin nilai pembuat 0. Ini aja 2x tambah 5 sama dengan 0, maka x sama dengan plus jadi min, ini masih 2. Nah, berarti x nya min 5/2, atau x sama in dulu, udah dapat, berarti 2 itu x nya. Sama kita bikin interval. Setelah dapat x, berarti kita bikin interval. Ini bikin interval tadi yang pakai titik uji. Nah, berarti kita bikin interval. Ini bikin 2 bilangan, ini kan min sama plus, berarti sini min dulu ya, min 5/2, sini 2. Kita bikin titik uji. Tadi paling gampang pakai angka berapa? Pakai angka 0. 0 ada di mana? Nah, kalau positif sama negatif, 0-nya pasti di tengah. Kalau positif sama positif kayak tadi, 0-nya pasti di kiri. Kalau negatif sama negatif, misalkan negatif sama negatif, 0-nya pasti di kanan. Tuh ya, nanti kalian tahu sendiri polanya. Oke, titik uji 0 berarti masukkan di sini ya yang sudah sempurna, sudah bentuk umum. Nih, perhatikan ini. Tadi tipsnya, kalau x-nya 0, ini ya, titik uji, x sama dengan 0. Langsung aja masukkan, berarti x-nya 0, yang ada x-nya itu coret aja sisa angka berapa di sini. Sisa min 10. Nah, kalian nggak pakai coret-coret langsung juga boleh ya. Kalau x-nya 0 berarti nilainya positif. Boleh langsung gini. Kalau nggak percaya boleh ditulis. Berarti begini kan, 2 kali 0 kuadrat tambah 0 kurang 10. Ini 0 tambah 0, 0. Sisanya min 10. Yang kita ambil minnya ini. Yang kita lihat adalah positif negatifnya. Berarti di 0 nilainya negatif. Di 0 nilainya negatif. Tetangganya ini pasti kebalikannya. Nah, jadi kalau dapat satu daerah, tetangganya pasti dapat. Oke? Nah, pasti sudah mulai paham nih ya, dan ada yang sudah paham banget.
belajar lagi tadi intinya pemfaktoran, kemudian bikin selang, simpulkan. Nah kalau simpulkan tadi kesimpulan, kalau soalnya lebih dari berarti yang diminta daerah positif. Soalnya ini apa? Soalnya lebih dari. Kalau lebih dari berarti yang kita tandai yang positif. Tadi kebetulan di tengah-tengah ya, kalau sekarang positif. Positif tuh enggak mesti di kanan sama di kiri, enggak, nanti bisa positif di tengah, tergantung soal. Ini positifnya ada dua, kayak apa nandainya? Berarti ada dua. Oke, berarti ada dua ini yang ditandai. Nah, HP-nya kalau di tengah-tengah, tadi kan di tengah-tengah ya, itu dihapit. Tapi kalau ada dua, kanan sama kiri, ini kan satu ke kiri, satu ke kanan. Ini pasti pakai atau. Ya, jadi kalau ada dua ke kanan ke kiri, ini pasti HP-nya pakai atau. Kalau ke kiri itu tandanya kurang dari. Kalau ke kanan itu tandanya lebih dari. Oke. Nah, jadi yang ke kiri ini siapa nih? Lihat batasnya. Oh, batasnya di 5/2. Berarti yang ke kiri yang kurang dari itu 5/2. Berarti X kurang dari ada sama dengannya, karena di soal ada sama dengannya. Maka soal perhatikan, itu menentukan HP. Kurang dari berapa tuh? Min 5/2 atau X lebih dari 2. Ada sama dengannya. Oke, selesai. Tipsnya, kalau tadi soalnya kurang dari, ya, kesimpulannya, coba perhatikan. Tadi kalau soalnya itu kurang dari, kesimpulannya HP-nya itu pasti pakai dihapit. Nah, kalau soalnya lebih dari, ini pasti pakai atau, ya kan? Soalnya lebih dari, kesimpulannya pakai atau. Tadi kurang dari, kesimpulannya pakai dihapit. Oke, nanti kalau ada kasus lain kalian dapat selain apa yang Bunda jelaskan, boleh bertanya. Jadi hari ini kalian cari aja dulu dari materi yang Bunda kasih ini, dicatat betul-betul untuk bahan belajar. Kalian boleh belajar lagi dari referensi lain. Oke, intinya kalian tadi paham pertama pemfaktoran. Ya, dasar pemfaktoran harus kuat. Oke, agar pertidaksamaannya ini lancar juga. Kalau di sini kalian pemfaktorannya kuat, kalian tinggal mempelajari ini interval. Interval tadi gampang aja ya, tinggal menentukan titik uji 0 ya. Jadi dasar-dasar itu kalian harus masih kuat ya, dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi materi yang SMP itu jangan pernah dilupakan, itu akan kalian pakai di SMA dan tingkat selanjutnya ya. Jadi hal-hal dasar, materi dasar itu bahkan yang paling penting untuk melanjutkan materi selanjutnya. Oke, hari ini hanya menyimak video Bunda dan jangan lupa dicatat. Oke, terima kasih.